Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, Rahayu, Salve. Salam merdeka belajar Bapak dan Ibu guru, para kepala sekolah dimanapun Anda berada. Ini adalah video saya yang ketiga dalam modul perencanaan berbasis data sebagai implementasi atau aksi nyata dalam pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Video kali ini adalah bukti aksi nyata saya dengan topik implementasi perencanaan untuk pendidikan berkualitas, langkah identifikasi, refleksi, benahi dalam perencanaan berbasis data tingkat SMP Negeri 2 Nita Nirangkliung, Kabupaten Sika. Bersama saya, Elias Ricardus Ratu SPD, Kepala SMP Negeri 2 Nita. Dalam program pengembangan satuan pendidikan, dibutuhkan perencanaan yang baik agar dapat menentukan arah bagi para pelaku pendidikan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik akan meminimalisir resiko kegagalan dan ketidakpastian tentang masa depan satuan pendidikan. Karenanya perencanaan yang baik harus melalui proses evaluasi dan refleksi atas hasil evaluasi itu. Rapor pendidikan adalah produk evaluasi itu yang patut dijadikan sebagai sumber data utama dalam membuat perencanaan bagi perkembangan perubahan satuan pendidikan kita dari waktu ke waktu. Dalam perencanaan berbasis data rapor pendidikan, kita akan melalui 3 tahap proses, yaitu unduh laporan, isi laporan, dan membuat laporan. Unduh laporan agar kita dapat membaca dan memahami profil satuan pendidikan kita. Isi laporan ini berkaitan dengan kegiatan kita dalam menyusun RKT, dan laporan ini berkaitan dengan RKT dan integrasinya ke dalam RKAS. Sedangkan membaca dan memahami profil pendidikan ini kita kenal dengan sebutan kegiatan melakukan refleksi, yang di dalamnya mencakup kegiatan mengidentifikasi indikator pencapaian, melakukan refleksi untuk menemukan masalah serta akar masalah, dan benahi yang berkaitan dengan upaya untuk menentukan langkah atau rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Keseluruhan proses dimaksud perlu dipahami oleh warga satuan pendidikan agar dapat menyusun perencanaan program pengembangan yang bermakna di satuan pendidikan kita masing-masing. Kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan ini dalam bingkai perencanaan berbasis data dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, komitmen, dan menjadi bangunan konsensus bersama dari para warga sekolah. Memang sejatinya Kemendikbudristek telah menyediakan lembar rekomendasi, namun proses refleksi bersama warga satuan pendidikan menjadikan program kegiatan kita semakin realistis dalam implementasi pergerakannya. Sehingga kegiatan kami kemas dengan membuka rekomendasi Kemendikbudristek lalu direlevansikan dengan pola rencana implementasi melalui proses identifikasi, refleksi, dan benahi bersama warga satuan pendidikan SMP Negeri 2 Nita. Dengan demikian, semua guru dan tendik diberikan kesempatan untuk bersuara, menentukan pilihan alternatif penyelesaian, serta merasa memiliki program kegiatan dimaksud. Dan berikut adalah langkah aksi nyata implementasi perencanaan untuk pendidikan yang berkualitas. Kegiatan dilaksanakan di ruang guru untuk mengidentifikasi indikator yang perlu intervensi berdasarkan indikator rekomendasi Kemendikbudristek dan indikator yang sangat perlu bagi kebutuhan perubahan pada satuan pendidikan SMP Negeri 2 Nita.
Ini terjadi pada tanggal 6 Maret tahun 2023 mulai dari pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah proses diskusi yang intens dengan membuka unduhan rekomendasi rapor pendidikan, maka disepakati untuk mengambil 4 indikator sebagai hal yang urgen untuk menjadi bahan diskusi. 2 dari rekomendasi Kemendikbudristek berdasarkan indikator pencapaian yang rendah dan dari 5 indikator prioritas dan 2 lainnya dari kebutuhan para warga satuan pendidikan. Yang meliputi indikator kemampuan numerasi, karakter, refleksi pembelajaran oleh guru, dan kehadiran guru di kelas. Indikator lain akan disesuaikan antara rekomendasi Kemendikbudristek dengan kebutuhan perkembangan sekolah yang akan disesuaikan dengan kebutuhan. Aktivitas dilaksanakan dengan berdiskusi di dalam kelompok berdasarkan masing-masing indikator dengan merujuk pada pertanyaan pemantik dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang dapat Bapak dan Ibu lihat pada layar Bapak dan Ibu. Pertama, indikator numerasi, refleksi, benahi, analisis tantangan dan solusi. Refleksi dan benahi dari indikator numerasi dapat Bapak dan Ibu lihat pada layar Bapak dan Ibu. Dan berikut adalah sumber daya pendukung, hambatan yang mungkin terjadi dan solusi untuk meminimalisir hambatan tersebut dari indikator numerasi. Silakan Bapak dan Ibu dapat membaca di layar Bapak dan Ibu. Indikator yang kedua adalah indikator karakter, refleksi, benahi, analisis tantangan dan solusi. Silakan Bapak dan Ibu dapat melihat pada layar Bapak dan Ibu. Dan yang pertama ini adalah terkait refleksi dan benahi indikator karakter. Berikut adalah sumber daya pendukung, hambatan yang mungkin terjadi, dan solusi untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dari indikator karakter. Indikator yang ketiga adalah refleksi pembelajaran oleh guru. Indikator ini bukan merupakan rekomendasi Kemendikbudristek, namun berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi dari para guru terkait implementasi kurikulum merdeka pada SMP Negeri 2 Nita, mengingat banyak program pendekatan yang baik bagi peserta didik, sehingga dipandang perlu mengambil indikator refleksi pembelajaran oleh guru sebagai bahasan dalam diskusi ini.
Dan ini adalah hasil refleksi dan benahi atau rencana kegiatan dari kelompok yang membahas terkait indikator refleksi pembelajaran oleh guru. Dan berikut ini merupakan sumber daya pendukung, hambatan, dan solusi untuk meminimalisir hambatan dari indikator refleksi pembelajaran oleh guru. Indikator yang berikutnya adalah kehadiran guru di kelas. Indikator ini pada rapor pendidikan memang belum tersedia, namun berdasarkan kesepakatan audiens, penting untuk mengangkat indikator ini ke permukaan karena memang merupakan hal urgen untuk dibicarakan dalam rangkaian proses identifikasi, refleksi, dan benahi sebagai rujukan kebutuhan lembaga pendidikan SMP Negeri 2 Nita. Dengan hasil dapat Bapak dan Ibu lihat pada layar Bapak dan Ibu. Dan berikut ini adalah dokumentasi kegiatan. Dan berikut ini adalah kegiatan presentasi hasil diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret tahun 2023. Perencanaan berbasis data merupakan pola ideal untuk perubahan satuan pendidikan melalui upaya penyelesaian berdasarkan akar masalah. Hampir semua rujukan mengajak pelaku pendidikan untuk merefleksikan diri, membangun pemahaman, dan ini adalah bentuk perubahan yang dimulai dengan menata pola pikir sebagai langkah prasyarat. Hal ini beralasan karena hampir semua rujukan solusi adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Ini adalah bukti komitmen Kemendikbudristek dalam menjejaki setiap pola proses perubahan dari semua para pelaku pendidikan. Keputusan kembali kepada kita masing-masing. Apakah masih mau berkutat pada masalah ataukah berani untuk bersikap dengan mulai dari diri kita masing-masing menjadi bagian dari perubahan itu? Rekomendasi perubahan dalam langkah benahi satuan pendidikan oleh Kemendikbudristek membangun kesadaran saya bahwa perubahan bisa terjadi dengan tidak membutuhkan biaya yang besar, sehingga ini mematahkan dalil yang selama ini menggerogoti saya tentang hubungan antara perubahan dan pengorbanan atau biaya. Pelibatan dalam bingkai kolaborasi sangat membantu kepala sekolah dalam kolaborasi menganalisis data yang sama dengan dimensi masalah yang berbeda. Semua aktif menjalankan perannya, memahami alur prosesnya, dan ini menjadi sangat luar biasa. Para warga sekolah paham masalah, paham akar masalah, paham solusi, dan bersama menganalisis hambatan dan solusi untuk meminimalisirnya. Inilah pola gerak bersama menuju perubahan.
Perencanaan berbasis data melalui ketersediaan platform Merdeka Belajar yang terbilang sangat lengkap untuk pegangan kami dalam langkah perubahan di lapangan, sekaligus merupakan bangunan pemahaman baru untuk saya. Solusi tidak akan mencapai penyelesaian yang baik jika hanya menyentuh permukaannya, namun harus dari akar permasalahannya. Terima kasih.